Hari itu, Sabtu, 16 Agustus 2025, Arena Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, dipenuhi suasana tegang sekaligus meriah. Lapangan bulu tangkis dengan lantai hijau khas kejuaraan internasional seakan menjadi saksi bisu perjalanan panjang seorang pebulu tangkis muda Indonesia, Christian Adinata. Nama yang dalam 2 tahun terakhir kian sering terdengar dalam percakapan para pecinta bulu tangkis tanah air, kini kembali menorehkan sejarah kecil dalam perjalanannya. Christian datang ke turnamen Thailand International Challenge 2025 bukan sebagai pemain yang asing, melainkan sebagai juara dari ajang sebelumnya, Thailand International Series 2025, yang digelar hanya sepekan lalu. Kemenangan itu memberi semangat tambahan, tetapi sekaligus menghadirkan beban ekspektasi. Publik ingin melihat apakah ia mampu mengulang kesuksesan atau justru terhenti di tengah jalan. Di semifinal, Christian berhadapan dengan lawan yang sudah sangat dikenalnya, Pranay Kata dari India. Nama Kata mungkin belum setenar Lakshya Sen atau Kidambi Srikanth, tetapi bagi Christian, sosok ini adalah duri dalam daging. Seorang pemain India dengan tipikal gaya bertahan yang luar biasa ulet, tahan pukulan, dan selalu memberi tekanan balik di saat lawan sedikit lengah. Pertemuan ini bukanlah kali pertama. Justru, Christian selalu kehilangan pertandingan ketika bertemu Kata. 2 kali mereka bersua, 2 kali pula Adinata harus menelan kekalahan. Kenangan pahit itu masih membekas jelas. Di Thailand International Challenge 2024, Christian dikalahkan dengan cukup telak. 16-21, 14-21. Kekalahan itu terasa menyakitkan, sebab saat itu Christian datang dengan status juara Asia Games 2023. Publik berharap ia akan melanjutkan tren positifnya, namun justru harus tersingkir oleh pemain India yang jarang terdengar namanya di kancah utama. Pertemuan kedua terjadi di Phuket International Series 2025 pada bulan April. Kali ini, pertarungan berjalan lebih ketat. Christian mampu memaksakan 3 game, meski akhirnya kalah 12-21, 21-12, 15-21, setidaknya ada secercah perbaikan. Ia belajar bahwa lawannya bisa dikalahkan, asal mampu menjaga konsistensi. Namun tetap saja, rekor head-to-head tercatat 0-2 untuk keunggulan Kata. Maka ketika drawing semifinal menempatkan Christian berhadapan kembali dengan Kata, publik Indonesia sempat merasa was-was. Akankah Christian kembali tersandung pada batu yang sama? Atau justru kali ini ia berhasil menembus dinding kokoh yang selama ini menghalanginya? Pertandingan dimulai dengan tempo cepat. Dari awal game pertama, Christian tampak jauh lebih fokus. Ia tak ingin membuang energi dengan rally-rally panjang yang terlalu melelahkan. Strateginya jelas, menyerang lebih cepat, memanfaatkan keunggulan kecepatan kaki, serta mengarahkan bola ke sudut-sudut lapangan. Kata seperti biasanya mencoba bertahan. Smash keras Christian sering dikembalikan dengan drop shot tipis yang menyulitkan. Namun kali ini, Christian punya modal tambahan, kepercayaan diri. Kemenangan di turnamen sebelumnya membuatnya percaya bahwa ia bukan lagi pemain yang mudah dipatahkan. Poin demi poin diraih. Skor di game pertama berjalan cukup ketat, namun Christian berhasil menjaga keunggulan tipis. Setiap kali Kata mencoba mengejar, Christian menjawab dengan variasi serangan yang lebih berani. Akhirnya, game pertama berhasil diamankan. Di game kedua, situasi hampir serupa. Kata sempat mencoba bangkit, tetapi mental Christian sudah berbeda. Ia tidak lagi terburu-buru, melainkan sabar mencari celah, lalu menghantam dengan pukulan yang lebih tajam. Dengan konsistensi itu, Christian menutup pertandingan 2 game langsung. Kemenangan ini bukan sekadar tiket ke final, lebih dari itu, ini adalah jawaban. Jawaban bahwa ia mampu menaklukkan lawan yang selalu menjadi momok. Rekor pertemuan memang masih 1-2 untuk keunggulan Kata, tetapi kemenangan pertama atas lawan yang sulit itu adalah titik balik penting dalam karier seorang atlet muda. Untuk memahami makna kemenangan ini, kita harus menengok perjalanan Christian. Ia bukan sosok yang lahir instan menjadi juara. Banyak fase pahit yang harus dilewati. Sejak awal Christian dikenal sebagai pemain dengan bakat besar. Puncaknya adalah saat ia merebut emas tunggal putra di SEA Games 2023. Gelar itu membuat publik menaruh harapan besar. Namun dunia bulu tangkis tidak selalu ramah. Setelah pencapaian itu, Christian sempat dilanda cedera berat pada 2023.
yang membuatnya absen cukup lama dari turnamen internasional. Cedera adalah ujian terberat bagi seorang atlet, bukan hanya fisik yang terganggu, melainkan juga mental. Christian harus melewati masa-masa di mana ia hanya bisa melihat rekan-rekannya bertanding, sementara ia berkutat dengan terapi. Disinilah karakter seorang juara diuji. Banyak pemain muda yang tenggelam setelah cedera panjang, namun Christian memilih jalan lain, bangkit perlahan. Tahun 2024 menjadi tahun transisi. Ia masih kesulitan menemukan performa terbaik, bahkan sempat kalah di beberapa turnamen level bawah. Namun setiap kekalahan dijadikannya bahan evaluasi. Ia sadar, karier bulu tangkis bukan soal 1-2 turnamen, melainkan perjalanan panjang. Kekalahannya dari Pranayakata pada 2024 justru menjadi titik balik. Dari sana, Christian belajar bahwa teknik saja tidak cukup. Ia harus menambah daya tahan fisik, melatih ketenangan pikiran, serta memperluas variasi pukulan. Hasilnya mulai terlihat pada 2025. Perlahan tapi pasti, Christian mulai kembali menemukan ritme. Gelar di Thailand International Series 2025 menjadi bukti nyata. Bukan hanya soal trofi, tetapi soal mentalitas bahwa ia bisa bersaing lagi. Dan kini dengan mengalahkan Kata di semifinal Thailand International Challenge, Christian membuktikan bahwa ia telah naik kelas. Lawan yang dulu menjadi batu sandungan kini bisa dikalahkan. Itu adalah simbol kebangkitan yang sesungguhnya. Kemenangan Christian juga menghadirkan cerita lain. Final sesama pemain Indonesia. Lawan yang menantinya adalah Richie Duta Richardo, pemain muda lain yang tengah menanjak. Richie menembus final setelah melalui pertandingan sengit melawan Jason Gunawan dari Hong Kong. Jason sendiri punya darah Indonesia dari sang ayah, sehingga laga itu seperti mempertemukan 3 identitas berbeda dalam satu lapangan. Richie menang dengan skor 14-21, 23-21, 21-17. Kemenangan dramatis yang menunjukkan mental baja pemain muda itu. Pertemuan Christian dan Richie di final jelas menarik. Bagi publik Indonesia, ini adalah kabar gembira. Apapun hasilnya, gelar juara akan tetap pulang ke tanah air. Namun bagi kedua pemain, laga itu adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa yang lebih siap menjadi andalan tunggal putra Indonesia di masa depan. Derby Indonesia selalu punya nuansa berbeda. Tidak ada lagi rasa canggung, sebab mereka sering berlatih bersama, saling mengenal kelebihan dan kelemahan masing-masing. Justru disitulah letak tantangannya. Pertandingan tidak hanya soal teknik, tetapi soal siapa yang lebih kuat secara mental. Christian dengan pengalamannya sebagai juara SEA Games dan baru saja menaklukkan musuh lamanya, datang dengan semangat besar. Namun Richie, dengan stamina prima dan keberanian yang luar biasa, juga bukan lawan mudah. Final ini diprediksi akan berlangsung panjang. Dan siapapun pemenangnya, publik Indonesia sudah punya alasan untuk tersenyum. Teman-teman, mari kita terus dukung Christian Adinata dan para pebulu tangkis muda Indonesia agar bisa membawa harum nama bangsa di kancah dunia. Jangan lupa like video ini, tulis semangat kalian di kolom komentar, dan share ke teman-teman pecinta bulu tangkis lainnya. Karena dukungan kita adalah energi besar bagi para atlet kita. Merah Putih harus menang!